Presentasi. Ya, presentasi akan dilakukan oleh pas koas satunya yaitu Kak Lili Nuryanti. Silakan waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Pandu. Sebelumnya mohon maaf ya untuk teman-teman semuanya karena ada masalah untuk apa presentasi. Saya mau tanya ini udah masuk belum ya apa presentasi file presentasinya? Belum, Kak. Belum, Kak. Masih Belum muncul ya? belum. Belum muncul, Kak. Sebentar ya. Sudah muncul? Halo? Belum. Belum juga, Kak. Ya, bentar ya. Sambil melakukan absen di kolom chat ya. Oke, Kak.
teman-teman, apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Kelihatan jelas nggak? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Ya. Jelas ya semuanya. Oke, baiklah kita mulai acara asistensi pada pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Yang terhormat Bapak Reza dan yang saya sayangi teman-teman semuanya. Di sini pada pagi hari ini kita akan melakukan asistensi, yaitu asistensi praktikum blok semester 5. Untuk yang pertama ada sistem praktikum, terus yang kedua ada laporan praktikum, Baik, terima kasih Bapak Reza yang sudah membantu untuk berjalannya presentasi asistensi pada hari ini. Sebelumnya mohon maaf kembali karena ada kesalahan. Kita teruskan lagi asistensinya. Untuk yang kita bahas pada presentasi asistensi pada hari ini ada sistem praktikum, terus yang kedua ada laporan praktikum, terus yang ketiga ada tata tertib. Next.
Nah, untuk sistem praktikumnya itu pada praktikum blok semester 5 ini terdiri dari mata kuliah praktikum yaitu AHP, PMI, TIPP 1, TPKS 1, MPTF, dan MPP. Nah, untuk mata kuliah AHP itu ada analisis pangan dan hasil perkebunan dengan jumlah SKS ada 1. Untuk minatnya itu ada STIPP dan STPK. Untuk yang PMI itu ada pengendalian mutu industri, SKS-nya 1 dengan minat kelas STIPP dan STPK. Untuk TIPP 1 itu ada terpadu industri pangan dan hasil perkebunan. Kalau ada 1 berarti ada 2 kan. Nah, nanti TIPP 2 akan dilaksanakan di semester kemudian. Nah, untuk yang TIPP 1 ini SKS-nya ada jumlahnya ada 1 dengan minat untuk STIPP saja. Nah, untuk TPKS 1 itu ada terpadu pengolahan kelapa sawit dengan SKS 1 untuk kelas STPK. Dan mata praktikum MPTF itu ada mikrobiologi pangan dan teknologi fermentasi dengan jumlah SKS 1 untuk minat STIPP. Untuk MPP yaitu mikrobiologi pangan itu SKS-nya ada 1 dengan minat STPK. Nah, untuk sistem praktikumnya itu praktikumnya diselenggarakan secara daring atau online. Praktikum yang mempelajari materi praktikum melalui modul dan video tutorial praktikum. Nah, untuk modulnya nanti akan dibagikan oleh koas dan untuk videonya nanti dibagikan pada jadwal praktikum seperti itu. Nah, untuk modul dan video tutorial akan diunggah melalui platform Google Classroom dengan kode kelas yang akan diinformasikan melalui grup WhatsApp kelas. Nah, nanti kode kelasnya ini akan disampaikan pada koas masing-masing. Nah, untuk koas praktikum blok semester 5 ini ada 3 koas. Yang pertama saya sendiri, Lili Nuryanti, itu memegang kelas STIPPB, terus ada Bang Pandu Hibca Wicaksono itu memegang kelas STIPPA, dan ada Bang David Ardianto itu memegang kelas STPK. Nah, nanti untuk kode kelasnya bisa ditanyakan kepada koas masing-masing, seperti itu. Nah, untuk video tutorial praktikum pertama kali akan diunggah pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021. Setiap mahasiswa menyimak tutorial praktikum agar dapat mengerjakan laporan praktikum. Nah, untuk sistem praktikumnya, yang pertama ada pretest. Nah, pretest ini diberikan 1 hari sebelum hari H praktikum. Nilai pretest yang akan masuk sebagai komponen penilaian akhir. Jadi, pretest ini akan diberikan pada hari Kamis. Kalau praktikumnya itu hari Jumat, berarti kami akan membagikan pretestnya itu pada hari Kamis. Untuk jamnya nanti kita sesuaikan lagi dan kita sepakati. Terus untuk post test itu dikerjakan pada saat hari H praktikum. Jadi hari H praktikum kalian melihat video dari praktikum. Nah, setelah itu kalian akan mengerjakan post test seperti itu. Dan nilai post test ini masuk sebagai komponen penilaian akhir juga. Jadi nanti pretest sama post test itu digabung. Nah, untuk soal pretest dan post testnya ini berupa pilihan ganda yang hanya bisa dikerjakan sekali saja. Nah, untuk pengerjaannya itu sistemnya menggunakan waktu gitu ya. Jadi kayak kalian mengerjakan ujian semesteran seperti itu. Untuk seumpama kalian mengerjakan lebih dari 1 kali, nanti yang dihitung, yang dimasukkan nilainya itu yang hasil pekerjaan post test dan pretest yang pertama. Nah, untuk detail tanggal dan topik praktikumnya itu kita mulai pada tanggal 16 Juli 2021 dengan topik praktikum ada seleksi panelis. Nah, detail materinya itu termasuk pada PMI. Bahwa PMI tadi
eh, termasuk ke dalam kelas STIPP dan STPK. Jadi nanti untuk PMI yang seleksi panelis ini, untuk uji threshold dan uji triangle ini STPK dan STIPP itu mengerjakan seperti itu. Nah, untuk yang tanggal 23 Juli 2021 ada pembuatan mayones. Nah, itu TIPP 1 dan TPKS 1. Yang mencakup materi ada pembuatan mayones, dan AHP itu analisis kadar asam, lemak bebas, dan analisis lemak metode Mojiner. Nah, jadi nanti per detail materi ini tadi sesuai dengan kelas yang disampaikan tadi ya, yang AHP, PMI, TIPP itu kelasnya apa aja, seperti itu. Terus untuk tanggal 30 Juli itu ada pembuatan sabun. Yang pertama ada TPKS 1, pembuatan sabun. Untuk AHP itu ada ketahanan busa. PMI itu ada uji penetrometri. Dan untuk tanggal 20 Agustus 2021 ada pengolahan susu kedelai. Yang pertama detail materinya ada TIPP 1, itu pembuatan susu kedelai. AHP itu aktivitas antioksidan dan analisis warna kromometer. Untuk yang PMI itu ada uji hedonik. Untuk tanggal 27 Agustus 2021 itu ada downstream CPO. Untuk materinya TPKS 1 dengan proses refinery CPO dan fraksinasi. Untuk AHP penentuan bilangan iot dan angka penyabunan. Untuk tanggal 3 Desember itu ada pengolahan sirup pisang. Detail materinya itu ada TIPP 1 dengan pembuatan sirup pisang. Untuk AHP-nya itu analisis gula reduksi dan gula total. Untuk PMI itu pengujian viskositas. Untuk tanggal 10 September itu ada pembuatan nugget ayam dengan detail materinya, yaitu TIPP 1 pembuatan nugget ayam, AHP dengan analisis kadar air dan analisis kadar protein. Untuk 17 September itu ada pengolahan yogurt yang detail materinya ada MPTF, ada pembuatan yogurt, dan NPTF dan MPP itu ada uji PPC atau hitungan cawan pengenceran bertingkat dan pembuatan media, dan uji dugaan coliform. Untuk AHP-nya itu ada pengujian pH dan total asam. Dan untuk pelaksanaan yang terakhir pada tanggal 24 September itu ada pengolahan roti tawar. Dengan detail materi TIPP 1 ada pembuatan roti, dan PMI daya kembang adonan dan profil remah. Dan untuk AHP ada kadar abu dan pati. Nah, untuk pada acara terakhir itu ada pada tanggal 1 Oktober yaitu responsi. Nah, untuk STIPP itu dibagi tadi TIPP 1, AHP, MPTF, dan PMI. Untuk STPK ada TPKS 1, AHP, MPP, dan PMI. Nah, untuk materi praktikum dan dosen pengampu utamanya itu ada seleksi panelis itu ada Ibu Insinyur Sri Hastuti MS, dan untuk pengolahan sirup pisang ada Ibu Dina Mardatila STP MSI, untuk pembuatan nugget ayam Bu Dina Mardatila juga, dan untuk pembuatan mayones dan downstream CPO itu ada Bu Hera Oktaviani STMT. Untuk pengolahan susu kedelai dan pengolahan yogurt itu diampu oleh dosen Bapak Reza Widya Saputra STP MSI. Untuk pengolahan roti tawar juga Pak Reza, dan untuk pembuatan sabun itu ada Bu Hera Oktavianti. Nah, untuk laporan praktikumnya itu dikerjakan secara mandiri untuk laporan sesuai dengan perintah kerja dan topik praktikum tersebut. Jadi nanti kalian dapat berupa praktikum mandiri membuat analisis ekonomi, menghitung dan membahas hasil praktikum yang telah disediakan. Nah, untuk materi selanjutnya adalah laporan praktikum. Nah, praktikum harus menulis prosedur kerja sesuai dengan yang disampaikan pada video tutorial. Lampirkan screenshot video tutorial sebagai bukti kalian mengikuti praktikum tersebut pada acara tersebut. Nah, yang kedua adalah laporan dikumpulkan dalam format Word atau Doc atau DocX. Dan jumlah halaman pada laporan antara 6 sampai 10 halaman itu tidak termasuk dengan lampiran.
Nah, untuk jumlah pustaka yang digunakan itu ada minimal 10. Jadi lampirkan screenshot hasil yang dikutipnya sebagai tanda bukti juga. Nah, untuk file laporan yang diberi judul sesuai dengan format nama, NIM, dan kelas. Jadi biar kita ngoreksinya gampang gitu ya. Jadi jangan lupa untuk file laporannya itu diberi nama kalian, NIM kalian, dan kelas kalian. Nah, nanti laporannya akan diunggah melalui Google Classroom paling lambat maksimal 4 hari setelah pelaksanaan. Jadi kalau seumpama pelaksanaan praktikum pada hari Jumat, berarti 4 hari kemudian itu berarti pada hari Selasa. Nah, itu Selasa itu pengumpulan laporan terakhir, pengumpulan laporan pertama terakhir gitu loh. Nah, untuk kesempatan revisi laporan itu hanya sekali. Nah, untuk format laporannya, itu mengikuti format artikel ilmiah yang fontnya itu ada Arial dengan ukuran 11, untuk spasinya 1,15 dengan ukuran kertas A4, marginnya itu ada 2222 satu kolomnya. Terus untuk bagian judul materi praktikum, nama penulis, NIM, kelas, abstrak, pendahuluan, bahan, dan metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka, dan lampiran. Jadi itu formatnya mengikuti artikel ilmiah dengan ukuran, font, spasi, dan margin yang telah ditentukan. Nah, untuk tata tertib dalam pelaksanaan praktikum blok semester 5 ini, praktikan aktif berdiskusi di Google Classroom. Yang kedua, praktikan wajib mengerjakan pretest dan post-test sebagai bukti kehadiran kelas. Yang ketiga, praktikan boleh berdiskusi untuk mengerjakan laporan praktikum, namun dilarang menyalin laporan milik teman. Nah, seumpama ada yang melanggar atau ada yang ketahuan, maka akan ada hukuman pengurangan nilai hingga mengulang tahun depan atau TL. Jadi, kalian boleh berdiskusi mengerjakan laporan, cuman untuk pengerjaan laporan, untuk pembahasan paling penting, nah itu dimohon untuk teman-teman semua mengerjakan sendiri. Dan yang keempat itu ada praktikan wajib mematuhi format pengiriman file laporan praktikum. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi. Jadi nama, NIM, sama kelas untuk formatnya ya. Nah, terus yang terakhir, apabila dilakukan pertemuan secara daring melalui Google Meet atau Zoom, peserta diharapkan memakai pakaian yang sopan dan rapi. Next. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan untuk teman-teman semuanya mengenai praktikum blok semester 5 ini, dipersilahkan waktunya. Kak, izin bertanya, Kak. Oh ya, Dewi Permata. Terkait pengumpulan laporan itu, Kak. 4 hari kan? Itu 4 hari itu Sabtu Minggu biasanya nggak dihitung ya, Kak? Biasanya yang dihitung mulai dari Senin, jadi pengumpulannya itu terakhir hari Kamis, Kak. Oke, baik. Mungkin saya akan jawab. Jadi, untuk pengumpulan laporan ini, kan Sabtu Minggu kalian nggak ada kegiatan gitu ya. Nah, mungkin bisa mengisi waktu Anda untuk mengerjakan laporan. Jadi kalau seumpama kalian mengerjakan laporan, kalau langsung dan harus ditunda-tunda itu kan beda. Kalau seumpama kalian mengerjakan setelah praktikum itu langsung dikerjakan, itu kan lebih enak gitu kan, daripada kalian harus menunda-nunda dan pada akhirnya nanti pengumpulan laporan udah pada hari hanya kalian pada ngumpul atau enggak malah nggak ngumpul gitu. Jadi untuk pengumpulan laporan ini emang sengaja, emang dibuat, jadi pada hari Jumat, nanti Sabtu, Minggu, Senin, Selasa itu pengumpulan pertama untuk laporannya. Jadi nanti kan ada pengoreksian revisi 1 kali. Nah, nanti Selasa itu semuanya harus udah pada kumpul semua. Nah, nanti kami koas akan mengoreksi dan mengembalikan revisi kalian sebelum praktikum
selanjutnya. Jadi nanti di hari Selasa, Rabu itu Selasa, Rabu, Kamis malam, Jumat pagi. Nah itu sudah mengembalikan revisian kalian gitu loh. Jadi memang sudah diplot-plotkan untuk kalian dan untuk kami mengoreksi seperti itu. Mungkin kurang jelas atau bagaimana? Ada tambahan? Jelas Kak, jelas. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang ditanyakan untuk yang lainnya yang masih belum paham. Kak, izin bertanya, Kak. Ya, Salsabila. Ini kan formatnya harus 222 itu. Terus misal versi Word-nya itu beda kan nanti jatuhnya juga beda dibuka di Word yang lain. Itu nanti juga berpengaruh nggak, Kak? Nanti kalau masalah margin 22 ini kan ada di pengaturan Word-nya kan, Dek. Untuk marginnya yang 22 itu. Tapi untuk masalah nanti format Word-nya pada tahun 2006, 2010, 2013 kan maksudnya seperti itu atau gimana? Iya, seperti itu, Kak. Oh, seperti itu. Nanti bisa menyesuaikan sih, Dek. Kalau dari kalian sudah sesuai dengan format, tapi di tempat kami menggunakan menggunakan Word yang berbeda dan nanti hasilnya berbeda, nanti kan bisa dikonfirmasi kepada praktikannya langsung sudah sesuai atau belum gitu. Baik, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin ada yang ditanyakan lain. Ada yang masih bingung atau ada yang masih ditanyakan? Untuk teman-teman semuanya. Kak izin bertanya, Ya, Dek. Ya, Yulus. Kak, untuk metode itu berarti cara kerjanya apakah menggunakan diagram alir atau bagaimana, Kak? Metode. Oh, bahan dan metode ini ya, Dek. Nah, nanti untuk metode ini nanti dibuat menggunakan diagram alir. Jadi kalian nanti dibuat cara kerjanya kan metode ini kan cara kerja. Nah, cara kerjanya ini dibuat menggunakan diagram alir seperti itu. Baik, Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Untuk yang lainnya mungkin ada yang ditanyakan. Oh iya Kak, ngebuat diagram alirnya pakai Visio lagi Kak. Mungkin bisa dijelaskan maksudnya visio gimana ya? Iya, tahun kemarin pakai Microsoft Office Visio. Mungkin diagram alir bisa pakai kan ada itu di Word itu kan ada uh, smart art. Nah, itu bisa pakai itu. Supaya dibuat diagram alir yang ada di Word aja, nggak usah pakai apa tadi? Shape atau Visio. apa? Iya, Visio. Nah, Visio Kak. Oh iya udah. saya lebih ke yang itu aja deh. Yang penting diagram alir. Oke Kak, makasih. Iya. Kak, tapi misalnya mau pakai Visio, apa boleh Kak? Boleh, Dek. Tapi Oke Kak. mohon maaf ya, Dek. Kami kan dari angkatan kami kan belum mengenal mengenai video gitu lah. Nanti mungkin kalian bisa berbagi ilmu lah
kepada kami gimana penggunaan Visio, apakah lebih mudah daripada mengisi manual seperti itu. Nanti bisa sharing-sharing di di grup nanti ya. Oke, Kak. Ya, terima kasih. Mungkin yang lainnya bisa ditanyakan selama belum jelas. Ingin bertanya, Kak. Ya, Afif, dipersilahkan. Tadi terkait jumlah halaman laporannya, Kak, itu minimal 6 halaman ya? Iya, minimal itu 6 lembar, 6 sampai 10 halaman. Jadi minimal 6, maksimal itu 10. Itu tidak termasuk lampiran. Jadi lampiran nanti sendiri. Berarti 6 itu terhitung dari cover ya, Kak ya? Iya, Untuk daftar pustaka minimal 10. iya. Untuk daftar pustaka minimal itu 10. Dan dilampirkan kalian mengutipnya di mana. Itu di screenshot terus dilampirkan. Seperti itu. Oke, terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Izin bertanya, Kak. Iya, Dek Dinda, dipersilahkan. Kami ingin tahu untuk persentase masing-masing komponen dari pretest itu berapa persen, post-test berapa persen, laporan berapa persen, dan sebagainya, Kak, agar kita juga sama-sama tahu gitu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nah ini kalau ini kesepakatan mohon untuk bimbingannya Bu atau Bapak gimana enaknya Pak Reza, Bu Tri dan Oke, sorry saya tadi dari toilet. Gimana Lili pertanyaannya ada apa? Ini tadi ada yang bertanya untuk masalah presentasi masalah praktikum itu kita yang menyesuaikan atau mereka yang menyesuaikan seperti itu Pak. Jadi nanti ada berapa persen untuk responsi, laporan dan sebagainya seperti itu Pak. Untuk persentase nilai ya? Iya, persentase Ya. nilainya. Yang pasti yang paling besar nanti ada di laporan dan responsi ya. Kalau kita lihat dari yang tahun lalu, sebentar saya lihat dulu untuk persentase nilainya. Nah ini kembali lagi nanti sesuai dengan kesepakatan ya, koas dengan praktikan seperti apa. Untuk tahun lalu itu sebentar. Nah untuk dari praktikum tahun lalu, nggak kita lihatan ya, sebentar. Nah untuk praktikum tahun lalu itu jadi untuk keseluruhan praktikum, dari praktikum yang pertama sampai ke 9 itu 60%. Nah di responsi sendiri itu 40%, jadi paling tinggi di responsi. Jadi nanti 40% itu responsi, nah nanti untuk keseluruhan praktikum 60%. Nah nanti 60%-nya itu akan dibagi-bagi ya. 60%-nya itu akan merupakan rata dari nilai kalian dari 9 mata praktikum tersebut. Gitu. Jadi nanti ketika di dalam praktikumnya sendiri pun beda-beda. Di satu acara misalkan di praktikum yang pertama itu 0,6 atau 60%-nya itu dari nilai laporan, kemudian 40%-nya dibagi dua dari pretest dan post-test. Ya, seperti itu. Nanti tergantung dari koas seperti apa, mau memberikan nilainya seperti apa. Siapa tadi yang bertanya tadi? Dinda. Saya, Pak. Oh, Adinda, ya. Jadi prinsipnya ikut semua ya. Jadi dari rangkaian praktikum sampai responsi itu ikut semua. Nanti jika salah satu tidak ikut, maka sudah pasti akan reratanya akan turun, ya kan? Misalkan
meski baik itu pretest maupun post-test ya, jadi dua-duanya juga harus ikut. Misalkan nih di laporan di praktikum kedua, praktikum ketiga, pretestnya dan post-testnya nggak ikut. Nah, otomatis nanti nilainya kan hanya akan diambil dari laporan. Artinya cuma 60%, sementara kesempatan nilai 40% dari total nilai di praktikum tersebut, yaitu dari pretest dan post-test akan hilang. Gitu ya. Nah, nanti nilainya itu akan diakumulasi, dirata. Nah, reratanya nanti diambil 0,6% dari nilai praktikum tadi, kemudian 40%-nya dari responsi. Begitu ya, Dinda ya. Berarti Pak, itu jadi kasarannya untuk di setiap acaranya itu pasti memiliki komponen yang berbeda-beda tergantung dari koas gitu ya Pak? Jadi setiap acara punya komponen nilainya sama. Tadi 0,6 untuk laporan, 0,2 untuk 60% untuk laporan, 20% untuk pretest, 20% untuk post-test. Nah, nanti dari nilai praktikum semua nanti dirata-rata, Dinda. Nah, nanti diambil 60%-nya untuk nilai praktikum, 40%-nya diambil dari responsi. Nah, tapi nanti tergantung dari gimana koas nanti. Jika koas menghendaki poin penilaian yang lain juga saya serahkan ke koas ya. Jadi nanti yang akan membantu kami dari Bapak Ibu dosen untuk menilai adalah dari koas. Begitu Adinda. Baik Pak, paham Pak. Makasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Lina. Oke, ini masih ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak saya mau nyapa dulu. Ada Bunda Sri Astuti Pak, di mau sini. nanya Pak. Siapa ini? Sebutkan nama. Pak, saya Catur Raibo dari kelas STIPPA. Pak, ini Pak untuk videonya ini gimana ya Pak? Videonya apa diupload lagi di mana ya Pak? Tenang saja, jadi nanti kalian untuk pembuatan video ini Pak. Kalian tidak perlu, kalian cukup mengerjakan laporan saja ya, tidak perlu membuat video. Jadi nanti kalian cukup mengerjakan laporan dan melakukan, misalkan nanti ketika ada yang diminta untuk melakukan pekerjaan di rumah masing-masing, nanti diambil fotonya saja. Ya, tidak perlu kalian membuat video dan kemudian menguploadnya di mana. Jadi nanti di sini kalian hanya akan menyimak video, kemudian membuat laporan, di mana di laporan nanti akan dilampirkan foto-foto bukti kalian mengerjakan praktikum. Gitu Catur. Nanti di Google Sekedar Classroom. foto aja ya Pak. Semua kasih, nanti Pak. di Google Classroom. Ya. Semua nanti di Google Classroom ya. Jadi nanti masing-masing kelas akan dibuatkan Google Classroom. Nanti jangan sampai salah alamat ya. Jadi jangan sampai salah masuk kelas. Jadi nanti kode Google Classroom untuk masing-masing kelas berbeda-beda. STPPA sendiri, STPPB sendiri, STPK sendiri. Gitu Catur. Gimana Catur? Udah Pak, makasih Pak. Oke. Ya Lili, saya kembalikan ke Lili. Baik Bapak, terima kasih untuk bantuannya. Mungkin di sini ada Bunda Sri Astuti sudah bergabung loh Lili. Oh iya Ibu. Bu Sri, selamat pagi. Lalu ada Bu Hera juga. Oh ya Bu Hera, selamat pagi. Kemudian Bu Dina nggak ada. Selamat pagi Bu Hera. Ya. Selamat pagi Bunda Sri, Pak Reza, Lili Pandu dan adik-adik lainnya. Selamat pagi Bu. Ya. Mungkin ini ada yang saya mau memperkenalkan dulu ya. Jadi nanti untuk pengendalian mutu industri itu ya pengampunya adalah Bunda Sri Astuti. Kemudian untuk AHP atau analisis pangan dan hasil perkebunan itu nanti ada Bu Herawati. Dan kemudian untuk TIPP dan TPKS itu Bu Dina.
Dan kemudian saya untuk yang mikrobiologi pangan dan teknologi fermentasi. Nah, koasnya di sini tolong tampilkan wajah dong supaya ini. Yang pertama ada Pandu Hirja ya. Mas Pandu nanti di mana? Di kelas mana nanti? Koas untuk kelas apa? Bisa disampaikan. Saya di ST IPPB, Pak. Oke. Mas Pandu ini ya, jadi koasnya ini dari angkatan 2017 ya. Jadi 2 angkatan di atas. Adik-adik perhatikan semuanya. Dan kebetulan sudah lulus semua. Jadi nanti bisa tanya kalian ya. Gimana biar cepat lulus. Lalu ada Lili Nuryanti ya, tadi yang sudah menyampaikan materi. Nanti kamu di kelas STPPB ya? Iya Pak, saya di Oke. STIPPB. David di mana ini? Kak David? David lagi, ini Pak izin Pak, lagi sakit beliau Pak. Oh iya. Halo David, bisa saya dengar suaranya? Oh, ya Pak. David, semoga lekas sembuh ya. Sakit apa David? Hati-hati ya, sekarang lagi musim Meriang, coronanya Pak. naik-naik. Meriang Iya, Pak. Pak. Makan yang bergizi, makan buah, minum jus. Ya, jangan karbohidrat aja, nasi sama mie terus ya. Kalian juga yang lain gitu ya, pastikan. Koas. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya, karena ini memang musimnya lagi lumayan parah. Oke, ya. Saya kembalikan lagi ke Lili ya. Ini atau mungkin dari Bunda Sriastuti ada masukan atau tambahan nasihat, monggo Bu. Bunda masih di mute Bunda, mohon maaf. Ini masih di mute Bunda, masih di mic-nya belum diklik. Halo Pak Reza. Ye, sudah masuk suaranya Bunda. Sudah? Pak Reza bisa dengar? Sudah bisa dengar. Oh, nggih, nggih. Oh, nggih. Yang lain bisa dengar saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Sehat semua. Sakit, Bu, sakit. Iya. sehat Bu. Iya, kangen aku. Iya. Pada umumnya Pak Reza ini tahun yang lalu ya, pada bingung melakukan ketika mencari jumlah panelis. Nah, jumlah panelis itu kalau kan ada yang 10, ada yang gitu. Lalu siapa yang jadi panelis kan gitu. Nah, kan kalau bisa kan anggota keluarga yang paling dekat. Atau bisa tetangga, teman, begitu. Jadi tahun yang lalu kesulitannya mencari panelis untuk menguji hasil kerjanya ini praktikan. Jadi bisa saja andai kata maksimal belum memenuhi 10 panelis. Ya diulang lagi. Jadi ulangan 1, ulangan 2. Kui kalau kepepet. Tapi kalau masih bisa dicarikan yang lain juga dipenuhi persyaratan 10 panelis seperti itu. Iya, yang penting dilakukan benar-benar dan melakukannya sesuai dengan yang seharusnya. Pasti nanti ketika diuji itu juga angka-angkanya itu logis gitu. Begitu. Si Theo, Adinda,
Nikmatul. Ya, Bu. Terus, ini si Graciela kok nggak dengar ya? Graciela Timor Leste, adakah? Wah, ini keberadaannya di Timor Leste atau di Jogja ya? Kalau di Jogja masih memungkinkan bertanya teman-temannya. Kalau di Timor Leste mau tanya siapa? Kebetulan Iya, ini kan berarti koasnya kan teman-temannya ya, teman-temannya Graciela ya. Itu dia. Ya itu nah kan lebih gampang bertanya temannya toh. Coba dulu. Sehingga Siapa tahu ada. mulai aktif kembali kan. Kalau tidak salah dia Iya. juga ikut SP saya, Bu, di biokimia. Nah itu masih ikut semua kok. Iya, ikut semua. Dan masih saya sarankan untuk ikut SP supaya mengurangi beban. Jadi untuk next semester itu bisa bebannya terkurangi. Jadi masa studinya enggak sampai habis 7 tahun gitu. Nah, semuanya harus kerjasama yang baik lah. Kalau nggak ngerti itu yang penting tuh bertanya sampai betul-betul terselesaikan persoalannya itu. Ini tidak hadir dia. Kalau nggak hadir, Graciela nggak hadir. Nggak hadir. Tidak, Bu. Nah ini kerjaan Lili ini. Mbak Lili. Maaf nak. Itu harus dibantu beneran ya. Sampai betul-betul praktikum tuh kalau ngulang repot banget itu. Apalagi nih blok kayak begini. Jadi repot sekali. Nah, supaya betul-betul dia bisa melewati masa-masa yang ini tugas yang berat ini dengan baik. Semua juga nunggu nih satu yang mengulang aja kan ya repot kok AC siapa. Gitu, saya kira gitu Pak Reza. Semangat semuanya, sehat dan dapat melakukan tugasnya dengan baik. Baik kita yang membimbing, koas maupun Anda semua praktikan itu semuanya sehat, dapat melakukan dengan sepenuh hati sehingga semuanya bisa berhasil dengan baik. Amin, amin. Matur nuwun, Bunda. Amin, ya. Sehat. Sehat. Harus senyum loh, Pak. Harus senyum loh. Harus senyum Ora ketularan sing merengut loh. Harus semangat loh ini. Iya. Masa-masa sulit ini. Ya, semangat kerja, semangat bekerja sama ya. Koas maupun praktikan bekerja sama dan praktikan dengan kesungguhan hati melakukan semua tugas dengan baik. Kayak itu tadi yang 2012 itu sudah pada ngerti videonya 2012. Itu di grup alumni, Bu. Ini. Oh gitu sih, adik-adik nggak tahu juga. Belum. Oh belum. Dikasih aja Pak. Biar ketularan energi positif itu. Iya betul. Dibagikan aja Pak itu. Iya. Bagus adik itu. Saya share. Betul. Soalnya si adik ini juga ini kakakmu tuh dulu gitu. Iya Pak, setuju Pak. Iya. Ini yang katanya senior ini Lili Pandu ini juga buat pesan. Oh gitu. Seperti apa? Buat ya? Arep ngejai ucap apa piye? Ngejai ucap apa piye? Jadi tadi ada video dari alumni kalian tentang kesannya iya, betul. di THP Insiper seperti apa. Alumni THP tahun 2012. Jadi lama berarti Pak. Iya. Nggih Bunda. Nggih. Selamat bekerja. Sukses dan harus sukses. Harus sukses ya. Oh iya, harus yakin itu. Oke. Matur nuwun Bunda, terima kasih. Nggih. Selamat.
Sukses, 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 sehat, sehat, sehat. Ya. Iya, matur nuwun Bunda. Sukses, 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 Iya, sehat, iya. sehat, sehat. Iya, iya, harus Harus itu. gitu. Meripati melek, katakan itu. Iya, betul. Ya, oke, see you. See you Bunda. Terima kasih. Yeah. Oke, You're welcome. jadi saya akan merangkum ya dari penjelasan dari Koas yang sudah sangat baik untuk menjelaskan bagaimana berjalannya praktikum untuk kedepannya. Jadi nanti pada prinsipnya kalian akan mendapatkan kode kelas untuk Google Classroom masing-masing ya, untuk setiap minat dan kelasnya. STIPPA, STIPPB, dan STPK masing-masing masuk ke kode kelasnya masing-masing. Jadi jangan sampai salah masuk, itu yang pertama intinya. Karena nanti materi akan diupload di kelas itu semua masing-masing. Nah, nanti akan berbeda ya. Jadi STIPP akan mengerjakan praktikum apa saja dan STPK akan mengerjakan praktikum apa saja. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Lili tadi. Jadi STIPP nanti ada TIPP 1, AHP, PMI atau pengendalian mutu industri, dan juga mikrobiologi pangan dan teknologi fermentasi. Sedangkan nanti STPK itu ada terpadu pengolahan kelapa sawit atau TPKS, kemudian AHP, ada pengendalian mutu industri dan mikrobiologi pangan. Ya, oleh karena itu jangan sampai nanti ya, karena yang pertama adalah hilangkan kebiasaan mencontek ya. Nanti apalagi dengan sistem praktikum yang seperti ini, nanti kalau mencontek pasti akan ketahuan. Nah, misalkan nih nanti ada nih materinya, mana yang harus dikerjakan STPK dan mana yang harus dikerjakan STIPP akan berbeda. Nanti kalau ada anak STIPP yang mengerjakan laporan sama persis dengan STPK, ya berarti sudah pastilah anak STIPP itu mencontek karena dia tidak mendengarkan atau mengikuti instruksi selama praktikum dengan baik. Ya. Jadi hilangkan ya kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Tetap boleh diskusi, boleh bertanya, apalagi ini ya, kita akan pakai Google Classroom. Nah, kebiasaannya tidak dimanfaatkan nih. Fitur di Google Classroom itu yang bisa untuk saling memberikan komentar, sama kayak kalian main Facebook ya, kasih komentar seperti itu kadang-kadang nggak dimanfaatkan. Nah, itu dimanfaatkan juga tidak apa-apa. Jadi dimanfaatkan untuk bertanya, nanti ada teman lain yang tahu menanggapi, atau nanti dari Koas akan menanggapi. Itu akan sangat baik sekali, akan membuat kelasnya jadi interaktif ya. Kan kalau praktikum offline, kalau di lab itu kan mudah kita berinteraksinya ya. Untuk sementara karena kondisi pandemi kita berinteraksinya ya dipakai platform ini, media sosial ya, yang dalam hal ini adalah Google Classroom ya. Jadi nanti gunakan seperti kalian main Facebook ya, komen, kemudian menjawab dari pertanyaan temannya yang aktif, yang interaktif gitu ya, supaya nanti antara praktikan dengan koas, dengan asisten atau dosen, nanti ada interaksi, dan antar kalian sendiri juga ada interaksi, supaya yang tahu bukan hanya satu orang, ya kan? Kan tujuannya kalian belajar kan juga untuk berbagi ilmu, ya kan? Jadi misalkan satu, jangan sampai satu sudah tahu, yang lain tetap nggak tahu aja, cuman mencontek aja, tidak ada rasa ingin tahu ya. Jadi akan lebih baik kalau kita saling sharing informasi, sharing ilmu antar satu orang dengan yang lain ya, supaya bisa berkembang bersama-sama. Oke. Nah tadi ada pertanyaan soal boleh pakai Visio atau enggak. Nah ini keren nih. Tadi siapa yang mau pakai Visio tadi? Yoli ya? Iya Pak. Mantap. Jadi pada prinsipnya Visio itu bisa ditempel ya. Jadi nanti membuat diagram alir dengan Visio, kemudian bisa di-copy dan ditempel di Microsoft Word. Begitu kan Yoli? Betul Pak. Nah, jadi tidak masalah. Nanti misalkan kamu mau pakai Visio akan pasti lebih rapi hasilnya. Jadi nanti diagram alirnya dibuat di Visio, kemudian di-copy, ditempel di Microsoft Word ya. Jadi tidak masalah Yoli. Itu namanya bagus. Jadi memanfaatkan ilmu yang sudah didapat ya. Jadi ilmu yang baik kan ilmu yang diterapkan atau yang diaplikasikan. Nah, Yoli udah kemarin
belajar visio ya di semester piro Yoli? 3. Iya Pak, dari semester 3. Semester 3 kan. Nah, itu bisa diaplikasikan atau digunakan di praktikum selanjutnya atau di kalian Yoli waktu mau bikin tugas, nanti bikin skripsi ya, akan lebih bagus ya. Bagus Yoli, jadi gunakan aja Yoli, nggak usah ragu. Oke? Oke Pak. Yang lain juga seperti itu ya, nggak masalah. Oke, lalu tadi ada pertanyaan apa lagi ya? Margin, oke, tadi pertanyaan siapa Salsa ya, Salsa Bila kalau nggak salah. Ya, setuju. Memang kalau misalkan nanti di apa namanya di versi Word yang berbeda-beda nanti margin ini bisa mempengaruhi. Ya, jadi tadi jawaban dari Mbak Lili sudah bagus, jadi nanti dikonfirmasikan ya. Nanti pada dasarnya yang penting adalah rapi ya. Jadi penulisannya adalah rapi. Jadi nanti misalkan berbeda karena beda versi Word itu ya tidak masalah. Itu bukan dari kesalahan kalian tapi ya memang karena sistem. Ya kan? Maka kalau bisa nanti Salsa akan lebih amannya itu disimpan di format DOC ya. Karena format DOC kan formatnya 2003 ya, Microsoft Word yang sudah agak lama. Nah, nanti otomatis sekarang kan siapa yang pakai Microsoft Word 2007 aja mungkin sudah jarang. Pasti 2010 ke atas atau 2016 ya. Jadi sudah pasti akan masuk. Ya, jadi untuk amannya sebenarnya bisa disimpan di pilihan nanti save as-nya DOC titik ya. Gitu. Terus apa lagi tadi ya? Apalagi ya? Mbak Lili bisa bantu saya nggak? Apalagi tadi ya pertanyaannya? Nah, untuk pengumpulan tadi Pak kan yang 4 hari tadi ya. 4 hari sebelum ya. Ya, di sini memang kita menghitungnya adalah kami dari tim praktikum itu menghitungnya dengan hari libur ya. Kenapa seperti itu? Karena kita kan sekarang sudah agak sulit membedakan antara hari libur dengan enggak ya, karena WFH ya. Kalian juga kuliah kan juga gitu, kuliah juga daring, sulit membedakan kan masuk atau enggak kan enggak tahu. Nah, jadi ini juga akan mempermudah dari koasnya ya. Jadi koasnya di sini kan ada 3, di mana masing-masing koas nanti pegang satu kelas itu kan terdiri dari berapa kalian jumlah kalian satu kelas 20 kali ya. Nah, itu nanti sistemnya jadi hari Jumat kalian sudah menerima itu bisa kalian kerjakan dicicil ya. Nanti hari Selasa dikumpulkan. Nah, kemudian nanti koas akan mengoreksi dan kemudian menyerahkan lagi ke kalian di hari Jumat pagi. Nah, setelah itu kalian bisa melakukan revisi dan dikumpulkan lagi maksimal hari Selasa. Bersamaan misalkan dengan laporan praktikum yang kedua. Ya, jadi supaya kita juga memberikan kesempatan nih dari koasnya kan hanya 3 juga. Jadi nanti supaya koasnya bisa mengoreksi dengan lebih baik. Jadi dikasih kesempatan jeda waktu ya, tidak pas pada hari H tersebut. Saya rasa kalau 4 hari ini misalkan kalian ingin Sabtu Minggu libur juga hari Jumat dan Seninnya aja juga cukup ya. Toh ini kan laporannya bentuknya artikel ilmiah, jadi tidak terlalu panjang ya. 6 halaman sudah cukup ya. Jadi minimumnya 6 halaman, 6 sampai 10 halaman. Oh iya, tadi belum ditampilkan contoh ini ya. Formatnya seperti apa. Tapi paling enggak kalian sudah tahu kan praktikum sebelumnya juga memakai format jurnal kan? Halo? Iya Pak, tapi lebih baiknya ditampilkan aja Pak. Sebentar, tak carinya ya. Mana ya? Nanti juga akan disampaikan di ini kok, Google Classroom. Tenang. Sudah muncul belum ya? Sudah, Pak. Ya, jadi begini ya nanti untuk formatnya.
Nah, ini termasuk kalian nanti latihan nih kan buat ini, karena nanti kalian tanya tuh apa Mbak Lili, terus siapa Mas Pandu, Mas David, nanti ketika skripsi juga akan diminta yang dalam format artikel ilmiah seperti ini. Nah, nanti ya dibuat judul praktikum paling atas, nama NIM kelas ya, sudah jelas di sini, tinggal sesuaikan dengan font Arial, mana yang tebel, mana yang enggak, mana yang harus pakai huruf kapital ya. Nah, nanti mungkin yang kalian masih bingung dari dulu sampai sekarang mungkin menuliskan masing-masing ya. Jadi isinya abstrak itu apa, nanti pendahuluan itu apa ya. Nah, abstrak di sini kalian hanya menampilkan ya. Jadi nggak perlu dikasih pustaka ya atau literatur, nggak perlu. Hanya menampilkan yang pertama adalah pentingnya praktikum tersebut dilaksanakan. Nah, ini bisa kalian ambil dari tujuan praktikum. Nanti di modul ada tujuan praktikumnya apa, di video disampaikan tujuan praktikumnya apa, bisa kalian tulis di situ. Setelah itu langsung tuliskan bahan dan metode yang digunakan. Nah, itu tinggal lihat saja ya di video, kan gampang, tidak perlu membahas. Lalu kemudian hasilnya seperti apa yang diperoleh. Misalkan kita yang tadi ada pengolahan sirup pisang ya, diperoleh dari berapa kilogram sirup pisang menghasilkan dari berapa kilogram bahan baku pisang menghasilkan berapa liter sirup. Kemudian dilanjutkan dengan analisis gula, diperoleh kadar gulanya berapa persen misalkan. Ya, jadi tinggal tuliskan aja, nggak perlu dikasih alasan macam-macam. Itu untuk abstrak ya. Nanti terus di bawahnya apa? Di bawahnya dikasih kata kuncinya ya, yang sesuai dengan praktikum tersebut. Misalkan sirup pisang berarti ditulis urut abjad PHRS pisang, kemudian sirup ya, seperti itu. Nah, terus pendahuluan nanti isinya apa? Di sini sudah jelas ya. Latar belakang mengapa praktikum ini penting untuk dilaksanakan. Nah, nanti itu akan disampaikan di modul dan video. Jadi kalian tinggal lihat di modul dan video aja. Nanti ditulis sesuai itu. Nah, kemudian terus ditambahkan nih literatur apa yang mendukung ya. Misalkan, kita melakukan analisis gula reduksi. Ya, analisis gula reduksi ini dilakukan berdasarkan metode siapa ya. Ini kan kalian sudah membaca modul nih, atau kalian bisa cari di Google Scholar ya. Nanti metode yang dalam analisis gula reduksi yang digunakan nanti ada dua, ada yang pakai metode Antron, ada yang pakai yang menggunakan analisis gula reduksi pakai Nelson dan arsenomolybdat. Nah, nanti yang dipakai yang mana? Nanti kalian cari di literatur, ternyata Nelson dan arsenomolybdat ini metodenya itu yang pertama kali melakukan ini. Siapa namanya ditulis di sini literaturnya. Ya, nama, tahun. Begitu. Lalu bahan dan metode. Bahan dan metode, alat, bahan, metode ya. Nah, metode ini nanti kita akan minta dua. Yang pertama dituliskan langkah-langkahnya, dan kemudian dibuatkan diagram alirnya. Nanti kan tadi ada beberapa subpraktikum ya. Misalkan kalian melakukan pengolahan sirup pisang, nanti dilanjutkan analisis gula reduksi. Berarti kalian membuatnya dua. Nanti praktikum diagram alirnya pembuatan sirup pisang dan juga diagram alir analisis gula reduksi ya. Jadi begitu. Dibuat dua. Mana tadi? Oke, ini. Lalu hasil. Nah, hasilnya seperti apa? Tadi ya ditulis, termasuk dengan alasannya. Misalkan diperoleh sirup pisang kadar gulanya seperti ini. Kenapa tinggi? Nah, itu harus dicari. Ternyata karena penambahan gulanya sekian persen ya, yang menyebabkan dia kadar gulanya menjadi tinggi. Sesuai SNI seperti apa? SNI sirup misalkan. Apakah sesuai SNI sirup tersebut sudah cocok ya, sama atau tidak? Nah, nanti dicantumkan di sini. Ya. Jadi ini kenapa penting? Karena kalian nanti skripsi kan membahas ada pembahasan juga. Jadi nanti kalian di sini belajar gimana melakukan pembahasan itu ya, melihat dari suatu fenomena
Jadi yang kalau di sini yang dibahas adalah praktikum, yaitu hasilnya. Nanti seperti apa? Faktornya yang mempengaruhi apa? Ya, nanti dibahas. Dan jangan lupa kalau membahas harus disertai referensi. Saya rasa kalau untuk praktikum ini gampang ya. Referensinya pasti sudah banyak. Karena bukan penelitian. Ya, yang penting itu ya. Ada referensinya untuk membahas. Nah, kemudian nanti kalau membuat tabel dan gambar atau grafik ya, dibuat seperti contoh ini ya. Dibuat seperti contoh ini. Nah, terutama perhatikan ya, ini kita juga sekaligus belajar ya. Perhatikan untuk menuliskan satuan. Jangan lupa ya, jangan sampai menuliskan hasil nggak ada satuannya. Kemudian ini tidak terlalu penting. Nanti penting kalau di penelitian ya, yang namanya standar deviasi. Tapi kalau di sini di praktikum, kalau misalkan tidak ditampilkan nggak masalah. Nah, terus kemudian penulisan angkanya ya, misalkan ada 2 digit di belakang koma, itu dibuat seragam semua. Supaya rapi ya. Kemudian ya kesimpulan nanti ditulis ya. Ditulis secara singkat saja dari hasil praktikum tersebut apa yang bisa disimpulkan. Nah, kemudian daftar pustakanya ditulis seperti ini ya. Tentu sudah biasa ya kalian membuat nama belakang, kemudian nama depan disingkat, tahun, judul, kemudian nama jurnalnya apa, volume dan nomor dari jurnalnya, halaman dari jurnal tersebut dikutip. Nah, nanti untuk buktinya kalian mengutip, nanti silakan di screenshot ya, ditempelkan di sini di lampiran halaman yang kalian kutip kalimatnya. Ya, halaman yang kalian kutip kalimatnya itu yang ditempel atau di screenshot di laporan. Oke, begitu ya tambahan dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Lili. Tadi moderatornya itu Lili apa Pandu ya? Pak. Moderatornya Lili apa Pandu ya? Tadi Pandu, Pak. Oh, Pandu. Cuman, terus entah masuk atau belum. Ya. Oke, begitu tambahan dari saya. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin ada tambahan lagi dari Bu Mira. Dari saya tidak ada, dilanjutkan aja Lili. Terima kasih. Mungkin sudah jelas semuanya yang dijelaskan Pak Reza dan Bu Tri tadi. Untuk teman-teman semuanya, apakah sudah paham, sudah jelas, atau masih kurang paham, atau masih ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Mbak. Oh ya. Untuk format laporan nanti itu bisa diupload nggak, Mbak, di Google Classroom biar nanti kalau ada kebingungan soal format kami bisa lihat langsung. Baik, terima kasih. Nah, untuk format laporan, terus untuk modul nanti akan diupload di Google Classroom. Jadi kalian nanti bisa lihat di situ dan download di situ. Seperti itu. Nanti untuk kode kelas bisa menghubungi koas masing-masing yang tadi sudah dibilang untuk STIPP siapa dan STPK siapa. Nanti kalian masuk di di Google Classroom tersebut. Nah, nanti kami koas akan menge-share filenya di situ semuanya. Mungkin begitu, ada yang ditanyakan lagi sebelum diakhiri. Gimana yang masih ditanyakan atau sudah cukup? Dan kita akhiri pertemuan. Izin bertanya, Pak. Oh ya? Untuk nomor dari setiap masing-masing kelas seperti Kakak dan Bang Pandu sama Bang David, mungkin nomor HP-nya mungkin bisa di ini. Ya. Untuk koordinasi per kelas kan, Kak? Ya. Ya, nanti saya sampaikan ke pemimpin kelas kalian ya.
atau enggak ketua kelas kalian, dan atau enggak ini aja ketua kelas per masing-masing kelas nanti nulis apa nomornya di kolom chatnya di sini ya, biar kami Nanti biar saya konfirmasikan dengan Bang Pandu. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri responsif pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak Reza, Bu Hira, dan Bu Sri yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara asistensi praktikum 2 semester 5 ini. Dan untuk teman-teman semuanya, terima kasih. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami koas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti untuk masalah teknis dan yang lainnya bisa menghubungi Saudara Bang Pandu. Seperti itu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak.